Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Eni Febriani. Kali ini saya akan membahas salah satu kasus pendaki hilang paling misterius yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2019. Penasaran dengan kronologinya? Tonton video ini sampai akhir ya. Kisah ini terjadi di Bukit Piramid Bondowoso, Jawa Timur. Sebuah bukit dengan jalur sempit, tajam, dan sering diselimuti kabut tebal. Warga sekitar bahkan menyebut salah satu jalurnya dengan nama yang cukup menyeramkan, yaitu dengan nama Punggung Naga. Pada tanggal 23 Juni 2019, 4 siswa SMP bernama Pungki, Rizky, Safril, dan Torik memutuskan mendaki bukit tersebut. Sekitar jam 7 pagi, mereka berangkat langsung ke base camp Gunung Piramid. Setelah sampai di sana, mereka menitipkan motor di salah satu penitipan motor yang ada di sana. Salah satu teman Torik ini ngomong sama bapak yang punya base camp, yaitu Rizky. "Pak, kita nitip motor ya, kita mau ke atas," kata si Rizky. Bapak pun menjawab, "Oh siap nak, helmnya taruh di dalam aja," kata bapaknya. Setelah menitipkan motor, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Di sana mereka juga sempat mengambil foto-foto dan beberapa video karena saking senangnya naik gunung. Sekitar jam setengah 9 pagi, mereka sudah sampai di pos 1 dan mereka masih melanjutkan ke pos 2. Di situ Torik berkata kepada salah satu temannya yang itu Rizky. Posisi mereka berempat ini, Rizky yang paling belakang. Jadi Torik meminta tolong kepada Rizky untuk memvideokan mereka bertiga. "Tarik, tolong videoin kami dong," kata Torik kepada Rizky. Rizky pun mengangguk dan mengambil video ketiga temannya tersebut. Di dekat pos 1 ada semacam batu besar yang dihimpit sama pohon besar, akarnya menjular kemana-mana. Rizky sebelumnya sudah pernah mendaki Gunung Piramid sebelum sama ketiga temannya ini. Jadi Rizky ini sudah pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Jadi dia tahu apa aturan-aturan yang harus dilakukan di gunung ini. Ia dulu sama temannya harus menaruh rokok 1 batang utuh di atas batu besar tersebut. Rizky sempat bilang sama Torik, "Di sini kita harus naruh rokok 1 batang," kata Rizky kepada ketiga temannya. Torik pun menjawab, "Nanti aja deh, taruh rokoknya pas kita pulang aja," kata Torik. Dan diiyakan ketiga temannya itu. Karena tidak mendapat persetujuan dari 3 temannya, jadi mereka melanjutkan perjalanan menuju ke atas tanpa menaruh 1 batang rokok di atas batu tersebut. Tanpa mengira apapun, mereka melanjutkan perjalanan ke batas vegetasi. Mereka jalan sambil bercanda-canda, happy dan tertawa karena saking senangnya di sana. Sekitar jam 1 siang, di batas vegetasi, mereka memutuskan berhenti sejenak beristirahat dan mengisi perut dengan memasak mie instan yang telah dibawa dari rumah. Sambil makan, Torik berkata kepada ketiga temannya, "Ini kita jadi nih naik ke puncak karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan karena takutnya nanti kemalaman pas turun dari puncak." Rizky pun menyauti, "Yaudah ambil keputusan bareng-bareng aja, enaknya gimana? Estimasi kita sampai puncak jam berapa? Supaya nanti kita pulangnya nggak kemalaman," kata Rizky kepada temannya. Karena posisinya mereka tidak membawa senter, hanya mengandalkan senter HP saja. Jadi mereka takut pas turun dari puncak nanti kemalaman. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk ke puncak sekitar jam 2 siang. Posisi mereka, Rizky paling belakang, disusul Safril dan Pungki, dan Torik paling depan. Mereka
Jalan sekitar 30 menit sampai di seperempat jalan di punggung naga. Karena cuacanya panas, Safril mengeluh capek dan mereka memutuskan untuk beristirahat dulu sebentar. Aduh, aku capek banget. Kayaknya aku gak kuat naik ke atas. Aku berhenti di sini aja, kalian aja yang naik, kata Safril sambil duduk. Thorik bertanya, yang benar loh Fril, tanya Thorik memastikan. Karena kan di sini tidak ada siapa-siapa, tidak mungkin dong mereka meninggalkan Safril sendiri di bawah. Safril menjawab, iya nggak apa-apa, kalian aja ke puncak, saya tunggu di sini, kata si Safril. Karena meyakinkan, jadi akhirnya mereka memutuskan naik ke puncak dan meninggalkan Safril di bawah. Mereka melanjutkan perjalanan, sempat juga mereka bercanda sampai-sampai saling lempar batu sebesar kumpalan tangan ke sisi kanan jurang sambil teriak-teriak. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka bertiga sampai di puncak. Sampai puncak, mereka ambil foto-foto dan video. Mereka di puncak tidak lama, hanya sekitar 15 menit karena juga memikirkan Safril yang menunggu di bawah. Posisi Thorik paling depan, Pungki di tengah, dan Rizky di belakang. Pas turun, jalannya cukup terjal karena kanan kiri jurang. Jarak Thorik agak kerenggang dengan Rizky dan Pungki, sekitar 15 meter. Thorik jalan duluan karena dia berada di depan. Waktu jam 4 sore, turunlah kabut tipis-tipis. Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Anehnya, pas sampai di dekat Safril berada dan Safril hanya melihat Pungki dan Rizky saja yang turun. Lalu dia meneriaki temannya itu. Woi, Thorik mana? Tanyanya. Sontak di situ Pungki dan Rizky kaget. Seharusnya Thoriklah yang duluan sampai daripada mereka di dekat Safril. Rizky pun berkata, lah iya ya, mana si Thorik? Seharusnya dia yang tiba duluan daripada mereka. Mereka dulu berpikir Thorik mungkin sembunyi di semak-semak atau batu karena mereka tahu Thorik orangnya suka bercanda dan usil. Di situ mereka mencoba dan memanggil-manggil nama Thorik, namun tidak ada sautan apapun dari Thorik. Disitulah mereka mulai sadar dan panik karena cuaca sudah mulai tidak aman. Kabut sudah mulai tebal, suasana terasa mencekam. Pikiran mereka sudah kemana-mana. Mereka sempat berpikir apakah Thorik dibawa makhluk halus atau Thorik tersesat. Bahkan mereka tidak berpikir untuk turun, masih tetap mencari meskipun sudah mulai gelap. Tak lama, azan maghrib pun berkumandang. Di situ mereka sudah putus asa dan nangis-nangis. Mereka sudah mencari beberapa meter ke atas, tapi Thorik tidak ditemukan juga. Karena Thorik tidak ditemukan, mereka bertiga memutuskan untuk turun dan mencari pertolongan. Posisi mereka masih jalan untuk turun. Langit sudah gelap dan sampailah mereka di batas vegetasi. Karena kelelahan, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Di situ, Rizky dan Safril masih panik dan tidak menyangka dengan apa yang terjadi hari ini. Pungki berusaha menenangkan mereka berdua. Udah, jangan mikir aneh-aneh, pokoknya kita turun ke bawah, minta pertolongan. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dalam perjalanan pos 2, mereka bertemu lagi dengan batu besar yang dililiti oleh pohon-pohon di sekitarnya. Di situ Rizky ingat, tadi pas naik mereka tidak jadi naruh rokok. Rizky lalu meminta rokok kepada Pungki, lalu menaruh rokok di atas batu besar itu. Dia berharap kejadian ini bisa normal kembali dan Thorik bisa segera ditemukan. Tak lama, kemudian mereka sampai di pos 1. Selama perjalanan, mereka beristighfar. Pikiran mereka sudah kemana-mana.
Takutnya mereka dipenjara atas kejadian ini. Mereka jalan terus dengan alat penerang seadanya lewat senter HP. Tibalah mereka di jalan yang harus melewati sungai kecil. Di situ, Safril tiba-tiba spontan beristighfar dan terkejut. Kedua temannya ini otomatis terkejut. Pungki bertanya kepada Safril, "Kenapa lu, Pril?" Safril tidak menjawab, dia hanya geleng-geleng kepala. Di situ mereka melanjutkan perjalanan ke base camp penitipan motor. Apakah kalian tahu apa yang dilihat oleh Safril? Dia melihat ada tengkorak manusia yang tertanam di sisi kanan dekat sungai yang mereka lewati tadi. Karena dia tidak mau teman-temannya panik dan takut, dia hanya memendam ketakutannya sendiri. Setelah dari base camp penitipan motor, mereka langsung pergi berangkat ke rumah Thorik. Setelah sampai di sana ada kedua orang tua Thorik dan pamannya. Kebetulan paman Thorik ini adalah RT di sana. Karena saking paniknya, mereka langsung spontan bilang bahwa Thorik ini hilang. Otomatis kedua orang tuanya Thorik terkejut dan shock. Ibu Thorik bertanya kepada mereka, "Kok bisa hilang?" Tanyanya sambil nangis-nangis. Bapaknya Thorik menanyakan juga kepada mereka, "Kenapa bisa hilang? Coba tenang dulu, ceritakan pelan-pelan dan ceritakan kronologinya itu kenapa," kata Bapak Thorik ini menenangkan mereka bertiga. Disitulah mereka menceritakan kejadiannya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mereka langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres terdekat. Pihak Polres belum bisa mengurus laporan kehilangan karena belum 24 jam. Sehingga mereka harus mencari tim sendiri untuk mencari malam itu juga. Kebetulan bapaknya si Thorik ini pelatih pramuka di salah satu SMA. Jadi mereka yang turun langsung mencari Thorik. Namun hasilnya nihil. Thorik masih belum ditemukan. Keesokan harinya pencarian dilakukan kembali dan banyak instansi-instansi yang terlibat dalam pencarian Thorik. Awalnya para relawan mengira Thorik ini tersesat. Jadi tim yang bergerak mencari Thorik. Padahal sebelumnya teman-teman Thorik ini sudah menceritakan kronologinya bahwa Thorik ini hilang komunikasi sama mereka pas turun dari puncak. Para relawan yang mencari pada malam itu dan masih berpikir Thorik ini tersesat. Sekitar jam 12 sampai jam 1 malam, hasilnya nihil. Thorik masih belum ditemukan. Di situ, tim relawan langsung menelpon kepada tim Basarnas Jember dan Polres yang pertama mereka lapor tadi bahwa Thorik masih belum juga ditemukan. Disitulah banyak banget pihak-pihak yang turun mulai dari relawan, polisi, tim SAR, tentara, semuanya ikut. Banyak banget orang yang terlibat dalam pencarian Thorik. Setelah beberapa hari pencarian, namun Thorik belum juga ditemukan. Sudah dilakukan berbagai cara. Yang pertama caranya yaitu pencarian menggunakan drone dan juga meminta tolong pada para paranormal. Waktu itu dalam pencarian salah satu teman Thorik yaitu Rizky diminta untuk menghadap ke paranormal yang membantu dalam pencarian Thorik. Posisi mereka pada saat itu di pos 1. Di pos 1 ada kayak spot untuk melihat pemandangan ke puncak. Dia disuruh menghadap ke puncak. Rizky disuruh duduk dan dimeditasi supaya kerasukan agar ada petunjuk dari keberadaan Thorik. Dia disuruh memejamkan mata, tangan paranormal memegang leher di belakang Rizky. Mungkin karena teman Thorik si Rizky ini tidak fokus, jadi cara itu tidak berhasil. Sudah hampir seminggu pencarian namun tidak ada kemajuan.
Tim yang ikut dalam pencarian Torik sudah bingung harus gimana lagi. Ada salah satu tim yang mengusulkan untuk menggunakan metode hipnosis. Jadi, mereka menggali data hasil dari keterangan saksi waktu kejadian. Mereka fokus pada saat di mana teman-teman Torik kehilangan Torik waktu pas turun di punggung naga. Dalam 1 minggu masih belum ditemukan. Akhirnya pencarian ditutup. Namun, ada salah satu tim relawan yang mengajukan untuk melakukan pencarian ulang karena ada beberapa tempat yang belum ada mereka cari. Setelah ada persetujuan untuk dilakukan pencarian ulang, tim relawan yang beranggotakan 10 orang ini berangkat untuk melakukan pencarian ulang pada hari Kamis. Setelah menganalisis hasil data dan keterangan dari saksi, mereka mencari di bagian punggung naga 12 menit dari atas puncak piramid. Di hari Kamis siang, mereka tidak hari itu juga melakukan pencarian, karena sampai di jalur yang akan mereka tuju cukup jauh. Di sisi lain, mereka naik pas siang, jadi tidak memungkinkan langsung dicari. Sebelumnya, kalian ingat kan ada batu besar, semacam batu besar bulat di pos 2. Nah, tak jauh dari sana mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Keesokan harinya, barulah mereka melakukan pencarian sekitar punggung naga, yang jalurnya kanan kiri jurang. Jadi, di jurang itulah mereka melakukan pencarian dengan menggunakan alat tali untuk turun ke bawah jurang. Di hari itu juga mereka belum juga menemukan. Di hari selanjutnya, hari Jumat, mereka melakukan pencarian kembali menyisiri area jurang. Yang turun ke jurang 1 orang karena jurangnya lumayan susah diakses dan di area lain beberapa tim-tim yang lain juga ikut mencari. Mereka masing-masing yang turun ke bawah 1 orang. Nah, salah satu orang dari tim pencarian ini namanya kita sebut aja Mas Eko. Jadi, Mas Eko inilah yang turun ke bawah jurang di bagian selatan menggunakan alat tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia sudah mulai menyisiri jurang. Di situ, dia mulai menemukan semacam ranting kayu yang habis ditarik seseorang. Di situ, Eko turun dan semakin turun ke bawah, dia mulai mencium aroma-aroma bau bangkai, anyir, dan bau mayat. Karena bau tadi, Eko mulai mencari titik di mana bau itu berasal. Dia makin turun sekitar 40-45 meter ke bawah, dan apakah kalian tahu apa yang dia lihat? Dia melihat kaki manusia dari kejauhan karena warna sepatunya yang mencolok. Sepatunya berwarna hitam dan tapaknya berwarna putih. Sebelum melaporkan ke atas, dia memastikan dulu benar apakah yang dilihatnya. Dia turun lagi sekitar 75-8 meter. Ternyata benar, yang dilihatnya adalah Torik. Posisi Torik ini terpelungkup, tersangkut di 2 batang pohon. Dari analisa Mas Eko, Torik ini pertama jatuh mungkin langsung meninggal di tempat. Tidak ada pergerakan sama sekali dari pertama jatuh. Setelah benar itu Torik, Mas Eko ini langsung memberikan sinyal ke atas kepada temannya yang berada di atas menggunakan peluit. Ditiup selama 3 kali. Reaksi tim yang di atas mendengar sinyal tersebut, mereka langsung bilang, "Azan kok, azan." Di situ, Mas Eko azan dan lantangkan suaranya dengan keras. Di situ Mas Eko merinding bercampur takut, lega, senang, karena memang jerih payah dan perjuangannya selama ini akhirnya membawakan hasil. Ternyata jatuh si almarhum Torik ini cukup jauh. Kalau dilihat dari atas memang tidak kelihatan
karena medannya miring, vertikal dan miring lagi. Jadi tidak kelihatan gitu dari atas. Korban tidak langsung dievakuasi hari itu juga karena secara status tim mereka bukan tim gawat darurat. Tapi melihat dari kondisi ini harus segera ditindaklanjuti. Di situ Mas Eko meninstruksikan salah satu temannya untuk turun ke bawah. Nah, sambil menunggu temannya ini nyampe turun ke bawah, Mas Eko juga ada rasa takut. Tidak mungkin tidak ada. Dia mencoba menghibur dirinya dengan menyalakan rokok dan mengobrol dengan jenazah. Alhamdulillah, kamu ketemu. Orang rumah pasti senang nih. Nanti pulanglah habis ini dimakamkan dengan layak, kata Mas Eko kepada Torik. Kalau kita di posisi Mas Eko, mungkin kita sudah lari, kalau tidak pingsan. Karena kalian bayangkan aja, di dalam jurang di kedalaman 80 meter, apa tidak langsung pucat kita? Setelah temannya Mas Eko ini nyampe ke bawah, mereka meletakkan marker di dekat lokasi korban. Marker itu semacam tanda penemuan. Sambil mereka berdiskusi nanti gimana mengevakuasinya. Mas Eko ini naik ke atas untuk koordinasi sama tim yang lain di atas bagaimana untuk tindak lanjut. Awalnya mau dievakuasi hari itu juga, tapi melihat kondisi tidak memungkinkan karena dari segi tim dan timnya juga dari pagi mencari, otomatis energi sudah mulai habis. Jadi mereka memutuskan besok pagi untuk dievakuasi. Keesokan harinya barulah mereka mengevakuasi korban. Kalian tahu berapa lama mengevakuasinya? 10 sampai 11 jaman. Kalian bayangkan aja gimana susahnya mengevakuasinya. Start turun ke bawah sekitar jam 8 dan tiba di bawah sore sekitar jam setengah 4. Pas tiba di rumah sakit malam dan dimakamkan malam itu juga. Pemakaman Torik bukan di Bondowoso tetapi Sudarharjo. Hanya itulah cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.